Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak atau Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Husaini dengan NIM 054336996 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan dan saya akan membuat database di MySQL untuk membuat tabel data IRD yang sudah diberikan pada soal tugas 2 basis data. Di sini saya akan menggunakan command prompt untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi mari kita mulai. Sebelum memulai, kita akan membuka SAM dulu dan pastikan MySQL kita sudah berjalan. Dan apa itu juga ya untuk mengecek database itu di internet. Sekarang saya akan membuka folder SAM, lalu kita akan mencari MySQL, lalu bin. Di sini di bagian sini kita klik saja dan kita ketik cmd. Nah, kita akan masuk ke dalam command prompt ya. Dalam command prompt dan seperti IRD yang sudah diberikan dari tugas 2, kita akan menjalankan dulu program MySQL nya dengan cara ketik MySQL terus strip uroot, maka SQL akan berjalan dan sini katanya MariaDB. Kita coba lihat data dulu. Database. Database, dan di sini terlihat ada database bawaan dari MySQL, dan kita akan membuat database baru yang bernama rumah sakit karena tugas 2 ini menyangkut dokter, pasien, dan data-data tentang dokter, pasien, dan administrator dari sebuah rumah sakit, maka kita akan buat database rumah sakit. Di sini kita akan menggunakan command create database. Create database rumah sakit. Maka di sini akan kita cek lagi database dari MariaDB, maka akan ada program rumah sakit di sini. Setelah itu, kita akan menggunakan database rumah sakit ini. Kita gunakan syntax use rumah sakit. Setelah itu kita akan membuat tabel-tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Kita mulai dari tabel dokter. Di sini kita buat saja syntax create table, lalu kita kasih nama tabel yang akan kita buat. Nama di sini adalah dokter. Enter. Lalu kita akan masukkan value dari tabel dokter tersebut, kolomnya. Di sini ada ID dokter dengan tipe integer, tipe datanya integer yaitu angka. Kita kasih max value-nya 3. Setelah itu ada nama dokter. Nama dokter, maka kita gunakan variabel karakter varchar dengan maksimal 50 huruf. Setelah nama dokter ada tanggal lahir dokter, kita kasih dulu tanggal lahir dokter. Tanggal lahir kita gunakan date karena tanggal. Setelah itu masukkan alamat dokter.
varchar 50. Setelah itu ada nomor HP. Kita masukkan integer dengan maksimal jumlah angka pada nomor HP, yaitu 15 saja ya. 15. Setelah itu spesialis kita gunakan saja varchar dengan maksimal karakter juga. Lalu waktu kerja kita gunakan tipe data time. Setelah itu saya akan mengeset foreign key, saya akan mengeset primary key dari tabel dokter ini, dari entity dokter ini. Primary key-nya adalah atribut ID dokter, maka di sini kita akan ketik saja primary key. Lalu kita buka kurung, kita masukkan ID dokter, lalu tutup kurung, dan tutup kurung untuk semua value di sini, dan titik koma. Dan tabel dokter sudah tercipta. Di sini saya akan membuat tabel-tabel lainnya. Oke, setelah semua tabel sudah dibuat, kita coba dulu lihat tabelnya. Seperti bisa dilihat di sini ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan dokter seperti sesuai. Setelah itu kita akan menambahkan foreign key untuk setiap entity baru yang terbuat dari entity banyak ke banyak, yaitu dokter, banyak dokter dan banyak pasien, maka tercipta entity baru bernama pasien dokter. Di situ kita akan membuat foreign key untuk setiap atribut atau untuk setiap tabel. Baiklah, setelah semua tabel sudah dibuat, sekarang kita akan membuat relasi antara tabel, yaitu untuk membuat primary key dan foreign key. Untuk primary key sudah kita buat tadi saat kita membuat tabel. Sekarang kita akan masuk ke PHP My Admin. Di sini kita akan membuat relasi, yaitu untuk misalkan ID pasien di sini adalah primary key, akan menjadi foreign key di entity pasien dokter di sini ID pasien. Untuk melakukan itu sebelumnya kita masuk ke entity yang dihasilkan oleh entity utama, yaitu di sini ada daftar, dokter admin, dan juga pasien dokter. Pertama kita masuk ke daftar. Lalu setelah itu kita klik struktur. Lalu di sini kita centang. Lalu kita klik index dan oke. Setelah itu tampilannya akan berubah seperti ini. Kunci berwarna abu-abu. Lakukan juga untuk di kolom dokter admin. Di sini saya sudah melakukannya. Lalu di pasien dokter. Di sini saya juga sudah melakukannya. Setelah itu kita akan membuat relasi. Kita pertama akan membuat relasi dari dokter
primary key direlasikan ke pasien dokter menjadi foreign key di sini. Kita klik di sini, create relationship. Setelah itu kita pilih kunci rujukan yaitu ID dokter. Lalu kita pilih foreign key-nya yaitu ID dokter di sini. Lalu kita masukkan di sini adalah cascade. Cascade yang berarti adalah jika data dihapus dari tabel anak pasien dokter, maka data tersebut juga akan terhapus di tabel induk. Dan jika diupdate di tabel induk, juga akan terupdate di tabel anak dan sebaliknya. Jadi itu maksudnya cascade. Jadi kita oke saja. Oke, di sini sudah ada. Lalu setelah itu pasien, ID pasien kita gunakan lagi relasi create relationship. Setelah itu ID pasien, lalu ke ID pasien yang ada di pasien dokter. Seperti biasa, cascade. Oke. Sudah. Lalu setelah itu kita akan merelasikan antara administrator dan juga pasien. Di sini ada entity daftar, tabel daftar, dan kita akan merelasikan juga create relationship. Di sini ID pasien ke ID pasien yang ada di entity daftar. Setelah itu cascade dan cascade. Oke. Sudah ada relasinya di sini, yaitu ID pasien dari entity pasien terrelasi ke entity daftar ID pasien. Setelah itu kita akan membuat admin, relasi ID admin ke ID admin yang ada di entity daftar, cascade dan cascade juga. Lalu kita oke. Kita akan membuat relasi di antara administrator dan dokter ini di entity dokter admin, yaitu dengan foreign key dari dokter admin ini adalah ID admin dan ID dokter yang berupa primary key dari entity dokter dan primary key dari administrator. Caranya seperti tadi. Lalu yang terakhir adalah dokter dengan admin dokter. Yaitu di sini kita create relationship lagi. Lalu kita ID dokter, kita masukkan ke dokter admin. Cascade dan cascade. Setelah itu pembuatan database di MySQL sudah selesai dan hasilnya akan seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dan jawaban tugas 2 basis data dari saya. Jika ada salah dan kekeliruan mohon dikoreksi untuk Bapak atau Ibu dosen. Sekian dari saya, terima kasih.